Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dilakukan oleh dua negara saja maupun lebih. Faktor yang menyebabkan kenapa negara-negara itu melakukan kerjasama, salah satunya itu karena negara tersebut tidak memiliki keterbatasan dalam memproduksi barang atau jasa, yang menyebabkan mau tidak mau mereka harus melakukan kerjasama. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. 1. Kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor barang dan jasa. 2. Menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, kreativitas, dan keterampilannya. 3. Menekan harga pokok per unit produksi. 4. Kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong untuk proses produksi. 5. Membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. 6. Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. 7. Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari negara maju. 8. Negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal apabila diproduksi sendiri. Bentuk kerjasama ekonomi internasional dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan antara dua negara yang saling membutuhkan. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang melibatkan banyak negara yang tidak terikat oleh batasan wilayah atau kawasan negara tertentu. 4. Kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contoh-contoh lembaga perekonomian internasional antara lain. 1. ASEAN. ASEAN adalah persatuan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN adalah kerjasama untuk menciptakan kestabilan politik, ekonomi, sosial budaya di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, IMF atau Dana Moneter Internasional. Lembaga ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat, dengan tujuan melancarkan kembali moneter internasional. Yang ketiga, ILO atau Organisasi Buruh Sedunia. ILO didirikan dengan tujuan menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi sosial, dan menyusun hukum pemburuan. Yang keempat, UNDP, United National Development Program atau Program Pengembangan PBB, merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai pembangunan di negara-negara berkembang dan menangani program pengalihan teknologi. Yang kelima, ADB, Asia Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Tujuan didirikan ADB ialah untuk memberikan pinjaman dana dan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dampak kerjasama ekonomi internasional terhadap Indonesia adalah 1. Memperkuat posisi perdagangan suatu negara. 2. Membantu meningkatkan daya saing ekonomi. 3. Menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan. 4. Persengketaan diselesaikan dengan mekanisme yang jelas.